Ustadz, ada wacana pembubaran MUI karena MUI diduga kurang peduli pada anggotanya yang ditangkap karena dugaan teroris. Ya, saya tidak ikut campur soal ini, tapi yang jelas mestinya MUI juga jangan langsung menonaktifkan, jangan langsung menonaktifkan itu katakanlah memecat ya anggota yang diduga teroris. Harusnya minimal dipanggil, diklarifikasi, kemudian dicocokkan dengan Densus 88 itu supaya tidak terkesan membiarkan. Kalau dibubarkan jangan lah ya. Ya mohon maaf, saya termasuk orang yang memprotes MUI. Saya mundur dari MUI karena dulu MUI itu selalu menjadi stempel fatwa ini manut apa karepe sing duwe kuwasa. Saya keluar dan sering fatwa MUI saya counter, tapi kemudian makin membaik, tapi saya juga tidak masuk lagi, tapi fatwa-fatwanya banyak yang sama antara apa yang difatwakan MUI dengan apa yang saya sampaikan di dalam buku fikih kontemporer. Tapi MUI ada itu penting untuk merukukan umat. Jadi di MUI itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada semua ormas-ormas Islam itu ada di situ. Memang ya terus terang karena dananya dari APBN, maka ada kecenderungan ada kooptasi dari penguasa. Tapi harusnya tidak ya, harusnya tidak. Janganlah, MUI itu ulama, U-nya itu ulama, mestinya harus bisa tegak lurus dalam kesadaran diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh main-main. Tapi saya yakin sudah makin membaik, MUI itu makin membaik. Cuma kasus terakhir ini, kenapa ada anggotanya yang ditangkap Densus 88 kok langsung di nonaktifkan? Ya itu kan dipandang orang kan tidak bagus. Mbok iya diklarifikasi, kemudian diumumkan sudah diklarifikasi begini. Kalaupun sama dengan Densus ya tidak apa-apa, tapi yang penting jangan langsung di nonaktifkan. Tapi juga jangan dibubarkan ya. Perjuangan MUI ada itu perjuangan, dan saya berharap jangan lembaganya yang dibubarkan, orangnya yang tidak kena itu. Tapi apa MUI tidak kena? Ya kena ya, kena orangnya. Tapi apakah bagaimana soal fatwanya? Setahu saya akhir-akhir ini kalau terkait fatwa bagus ya. Artinya tidak terkooptasi dengan kepentingan pemerintah lagi. Bahwa kemudian soal Densus 88 bagaimana itu urusan mereka. Memang mereka dilindungi oleh undang-undang sehingga bisa bebas menangkap, itu masalahnya. Itu ada undang-undang yang memang undang-undang terorisme itu memang ada, dan mereka berpegang pada itu. Saya prihatin, tolonglah mas Densus 88, penjenengan yang muslim, tolong sadari bahwa kita semua dinilai oleh Allah SWT melalui dua malaikatnya. Jangan lalu seenaknya lalu masuk pesantren putri kemudian tidak nutup jilbabnya langsung diterobos, ya janganlah. Kabarnya begitu, saya tidak tahu, tapi sebenarnya Densus 88 itu tujuannya mulia, baik untuk menghindari terjadinya terorisme, dan Indonesia termasuk bagus dalam menangani. Tapi nek kebablasan, namanya kebablasan ya tetap tidak bagus. Apalagi kemudian yang dituduh-tuduh adalah para ustadz, itu kan tentu akan menjadi sensasi. Saya berharap pada Densus 88 jangan memancing kemarahan umat Islam. Umat Islam itu sangat sabar, di samping memang lemah sih. Di samping lemah ya sabar karena lemah ya. Tapi cacing itu dihitek itu mulet, cacing padahal lagi menungso, dan jumlahnya terbesar, mayoritas. Ya memang masalahnya umat Islam ini tidak kompak sih, tidak bersatu. Ada A, ada B, sehingga enak sing belo ini belo itu. Tapi setidaknya ayo kita punya kesadaran bahwa kita ini diawasi oleh Allah SWT.
dan diawasi oleh 2 malaikatnya, dan nanti diminta pertanggungjawaban apapun yang kita lakukan ini. Sehebat apapun kita sekarang ini, berkuasa sehebat apapun, nanti pasti mati, dan setelah mati akan diminta pertanggungjawaban. Sebelum di mahsyar itu, di alam kubur sekian ratus tahun ya ada sisa kubur. Itu yang paling dekat dengan kita itu. Yang paling dekat adalah alam kubur, baik nikmat atau siksa kubur. Jangan mentang-mentang sekarang punya kuasa lalu seenaknya mati. Fir'aun kurang apa hebatnya, mati. Hitler mati. Namrud mati. Siapa tokoh top yang sangat berkuasa, yang luar biasa, termasuk Pol Pot yang membunuh 5 juta orang itu, mati. Setelah mati bukan selesai, iya, binatang selesai. Kalau manusia ada hitungannya, ada hisabnya, ada pertanggungjawabannya. Waspadalah, hati-hati. Kalau sudah mati itu tidak ada teman, tidak ada pendukung, tidak ada siapapun, hanya sendirian dan menanggung semuanya sendirian, kecuali dibaturi oleh amal dan Al-Quran. Tolong ini diingat ya. Di alam kubur itu bature temannya adalah amal soleh, terutama Al-Quran, terutama lagi surah Al-Mulk ya. Tolong ya, kalau bisa ya dihafal, kemudian sering diterus ya.